Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, PB 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, sebelumnya Ibu Guru akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. 2. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengklarifikasikan benda dan benda sesuai dengan teks bacaan yang tepat. 3. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. 4. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. 5. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. 6. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. 7. Dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pada irama sederhana. 8. Dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Benda-benda di sekitar kita. Pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda dibagi 2, yaitu yang pertama benda hidup. Nah, benda hidup ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada tema kemarin kita sudah membahas tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang sekarang yang kita akan bahas adalah benda yang kedua. Benda apa itu? Yang kedua adalah benda mati. Contohnya adalah batu, gelas, dan buku. Nah, masih banyak ya diantaranya di sekitar kita. Bila kamu memperhatikan, masih banyak sekali benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Bagaimanakah membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Atau bagaimana dengan panas? Nah, penjelasannya adalah cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi, cahaya dan panas itu bukan termasuk benda. Nah, sekarang perhatikan yang ada di bawah ini. Adalah pada gambar yang bukan termasuk benda. Coba, panas api unggun. Apakah termasuk benda? Minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Silakan kalian pilih. Oke, kita bahas ya. Panas api unggun tidak termasuk benda. Apalagi ayo, cahaya lampu. Nah, cahaya lampu bukan termasuk benda. Suara. Nah, suara juga bukan termasuk benda. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa benda adalah menempati ruang dan bisa ditimbang. Sedangkan panas api unggun, cahaya lampu, dan suara tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang kita dapat mengelompokkan sifat benda. Nah ya, benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya.
yaitu apa saja? Oke, yang pertama adalah ukuran, yang kedua bentuk, dan yang ketiga adalah warna. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Ukuran, apa sih ukuran itu? Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Coba perhatikan, lemari termasuk ukurannya bagaimana? Besar apa kecil? Oke, lemari termasuk besar. Yang kedua, ada gambar apa lagi itu? Oke, ada gambar ban, ya. Ban itu termasuk besar apa kecil? Nah, kemudian ada kursi. Nah, apakah termasuk panjang atau pendek? Nah, yang kemudian ada buku. Nah, buku juga termasuk ada ukurannya, ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Yang kedua adalah bentuk. Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk di bawah ini. Oke, pertama ada gambar apa saja di sana? Ada bola. Bola bentuknya seperti apa? Bola bentuknya seperti bola, ya. Yang kedua ada marka jalan, ada tanda panah. Tanda apa tuh? Tanda seru. Kemudian ada kertas berbentuk persegi. Ada jam berbentuk segitiga. Ada gambar, ya, gambar pemandangan berbentuk apa? Berbentuk persegi. Nah, ada juga di sini papan catur berbentuk persegi panjang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah warna. Nah, benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Coba di sini ada bermacam-macam benda nih. Ada buku. Ada warna apa coba? Oke, ada buku yang berwarna coklat, kuning, hijau, biru, merah, ya. Banyak sekali warna-warna di sana. Begitu pula dengan alat tulis yang lain. Ada pensil, ada gunting, ada kertas, ada penghapus. Nah, stabilo itu juga mempunyai warna. Nah, warna di sini gunanya adalah untuk memperindah, mempercantik benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Coba perhatikan. Yang pertama ada gambar apa coba itu? Oke, yang pertama adalah gambar penggaris. Nah, biasanya kamu menggunakan nih, ya, di sekolah atau di rumah jika ingin menggaris, menggambar atau menggaris sesuatu agar tidak mengsong, tidak mencang-mencong, maka menggunakan penggaris, ya. Nah, yang kedua ada gambar apa? Yang kedua adalah gambar apa ya namanya? Meteran. Meteran ini digunakan untuk para tukang jahit. Nah, ini meteran baju. Nah, yang ketiga adalah meteran yang digunakan untuk mengukur yang lebih luas. Nah, dia berbentuk gulungan. Biasanya digunakan para pembuat atau pengukur tanah, ya, jalanan atau tanah untuk mengetahui luas atau panjangnya digunakanlah ukuran ini. Nah, yang ketiga adalah meteran para tukang nih. Biasanya kalau kamu lihat ya, di sekitar kamu misalnya ada tukang. Nah, dia untuk mengukur luas misalnya bangunan atau membuat jendela diukur. Nah, menggunakan meteran yang digunakan yaitu meteran tukang ini. Selanjutnya adalah, nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan pada satuan alat ukur di bawah ini. Oke, ada gambar apa ini? Tadi Ibu sudah jelaskan, ini adalah gambar penggaris. Nah, di penggaris ini ada satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Nah, tadi maka penggaris ini disebut alat ukur baku. Kenapa disebut alat ukur baku? Karena ada angkanya, ada ukurannya. Nah, maka disebut dengan alat ukur baku.
Nah, selanjutnya tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Coba perhatikan. Yang pertama ada gambar penghapus. Kamu lihat panjang penghapus ini berapa senti. Nah, kamu hitung dari 0 ke angka 3. Nah, berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Nah, yang kedua adalah ada apa itu? Spidol. Oke, spidol warna apa? Spidol warna hijau. Ya. Spidol warna hijau ini kita ukur panjangnya. Ternyata panjangnya itu setelah diukur dari 0 sampai 7. Nah, mendekati angka 7. Nah, berarti spidol warna hijau ini adalah panjangnya 7 cm. Nah, kalian lanjutkan ya. Nah, ini untuk tugas selanjutnya, yaitu kamu hitung, ukurlah dengan menggunakan penggaris yang ada di sana. Ya, kamu kemudian lengkapi kolom yang masih kosong. Nah, kemudian kamu perhatikan ya benda-benda yang dibuat bermacam-macam bahan. Ada juga yang terbuat dari batu, kayu, besi, dan kaca, plastik, dan lainnya. Nah, setiap benda tersebut menghasilkan bunyi yang khas jika dibentuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, sekarang Bu Guru akan berlanjut ke alat musik ritmis. Ya, apa sih alat musik ritmis itu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ ada beberapa gambar alat musik ritmis. Yang pertama konga. Konga cara digunakannya yaitu dengan dipukul. Yang kedua ada marakas. Nah, marakas digunakannya dengan cara digoyang-goyang menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada tamborin. Ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat nih kalau tamborin ya. Nah, tamborin ini cara penggunanya adalah dipukul. Nah, yang keempat ada triangle, yaitu dengan sama dengan cara dipukul. Ada juga kendang, dipukul juga. Ada drum, digunakannya dipukul. Ada tifa, dipukul. Timpani, dipukul. Dan gong, dipukul. Nah, hampir semuanya benda yang ada di sini adalah benda yang digunakan dengan cara dipukul. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa semua benda ini adalah alat musik ritmis. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Nah, berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk 5 jari diangkat, berarti ketukannya kuat. Dilambangkan dengan K. Kemudian yang kedua, ketukan sedang, 2 jari diangkat. Ya, simbolnya adalah M. Nah, kemudian yang ketiga adalah 1 jari, berarti ketukannya lemah. Lambangnya adalah N. Cukup sekian untuk hari ini. Bu Guru harap kalian mengerti dan memahami penjelasan dari Bu Guru. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.